갚을게요. 꼭 제발 살려주세요. 돈은 어떻게든 올 거야. 그럼 당신도 그 짱이라고. 그 짱이야. Halo guys, di video kali ini aku bakal ngelanjutin alur film Squid Games kedua. So tanpa berlama-lama, inilah dia Squid Game episode kedua. Selamat menonton. Episode 2 di film Squid Games ini dimulai dengan para staf dari permainan itu yang sedang merapikan banyaknya peti. Salah satu peti di sana terbuka sedikit dan terlihat suara seorang wanita yang merogoh isi dari peti itu. Lalu staf bertopeng itu pun menutupnya rapat dengan palu, sehingga peti itu pun tertutup rapi dan film Squid Games episode 2 dimulai. Terlihat orang-orang yang selamat dari permainan pertama sedang melamun dan trauma dengan apa yang mereka alami. Tokoh utama kita bernama Ji-hoon pun berterima kasih kepada Sawo. Sebenarnya Sawo adalah teman dekat Ji-hoon. Mereka satu kampung, juga kepada seorang pria yang menyelamatkannya dari permainan pertama. Orang ini berasal dari India yang bernama Ali. Tiba-tiba saja gerbang dari ruangan beristirahatan mereka pun terbuka dan ternyata mereka adalah para staf itu. Staf itu pun mengumumkan sisa pemain yang masih hidup dari 456 menyisakan 201 pemain saja. Dan dari permainan pertama telah tereliminasi sebanyak 255 pemain. Dan hal itu membuat panik para pemain yang masih hidup. Lalu seorang wanita yang menangis dan memohon agar tidak melanjutkan permainannya. Ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya itu. Selain itu, ia juga memiliki anak yang harus diasuh. 돈 꼭 갚을게요. 애가 있거든. 출생식. Begitu juga dengan pemain wanita yang lainnya yang memohon agar diizinkan untuk tidak mengikuti permainannya lagi. Akhirnya pemain lain pun ikut-ikutan untuk memohon, bersujud agar mereka dibiarkan untuk pulang saja. 애들 놀이를 시켜놓고 사고를 찌르는 건 아니잖아요. 여기서 탈락. Setelah para staf menjelaskan bahwa mereka bukanlah penagih utang para pemain sendirilah yang memutuskan untuk datang, menyepakati perjanjian di permainan di sini. Bahkan pihak staf sendiri tidak memaksa para pemain sebelumnya, tapi lagi-lagi karena trauma yang dialami mereka dari permainan pertama membuat mereka lebih memohon untuk tidak melanjutkan permainannya. Bahkan saking tidak mau main lagi permainan itu, para peserta bilang kalau mereka tidak dibebaskan, mereka akan dicap hilang oleh kepolisian dan polisi akan melacak tempat ini nantinya. Saat itu juga para staf langsung menembakkan pistol peringatan yang membuat para peserta panik seketika. Sang-woo pun memberanikan diri untuk buka mulut bahwasanya dalam pasal 3 dari surat perjanjian, yaitu bila mayoritas setuju permainan boleh dihentikan. Staf tersebut membenarkan hal itu. Sang-woo pun meminta para peserta untuk mengambil suara dan jika mayoritas memilih untuk berhenti, maka permainan akan dihentikan. Staf itu pun mewujudkan apa yang mereka inginkan. Para peserta merasa sedikit lega layaknya ada secerita harapan kehidupan. Tapi sebelum itu staf tersebut mengeluarkan hadiah dari permainan pertama ke dalam sebuah wadah yang turun dari atas dengan mewah. Staf itu menjelaskan bahwa setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar 1 juta won, jadi keseluruhan hadiahnya sebesar 25,5 miliar won. Hal itu membuat banyak peserta semakin bimbang untuk mengambil keputusan. Kemudian vote untuk pemilihan pun dimulai, di mana di sana ada 2 tombol. Vote hijau menandakan bahwa mereka ingin melanjutkan permainan, sedangkan yang merah sebaliknya. Dan vote pertama dimulai dari peserta yang nomor urutnya paling akhir. Tak lain dan tak bukan adalah Ji-hoon sendiri. Ia pun akhirnya mau voting merah dan tak ingin melanjutkan permainan tersebut.
Vote kedua dilakukan oleh seorang wanita parubaya yang tadi memohon-mohon untuk berhenti bermain permainan gila ini. Tapi setelah ia melihat banyaknya uang di sana, ia pun berubah pikiran. Ia akhirnya memvoting hijau agar bisa melanjutkan permainan selanjutnya. Voting pun terus berlanjut kepada para peserta lain. Bahkan uniknya, skor hijau dan merah di sana kejar-kejaran dan hanya selisih 1. Saat Sangwo mulai memilih, ia pun dengan pede memilih untuk melanjutkan permainan. Hal ini membuktikan bahwa Sangwo benar-benar butuh uang. Para peserta pun malah berdebat satu sama lain. Menurut peserta yang voting merah, mereka yang memvoting hijau adalah orang-orang stres, di mana mereka mempertaruhkan nyawa demi uang. Bahkan parahnya lagi, mereka tak memikirkan rekannya yang lain jika tereliminasi. Sedangkan di pihak hijau, mereka berpendapat bahwa walaupun mereka bisa bebas, mereka akan tetap hidup susah dikejar-kejar rentenir dan penuh dengan kesengsaraan. Makanya dari itu, mereka lebih memilih untuk melanjutkan permainannya. 죽어 이 새끼야. 다 집에 가야죠. 난 나가서 개처럼 살다 죽으려면 너 혼자 죽어. Staf pun bilang apapun hasilnya dari voting ini adalah kesepakatan dari berdemokrasi. Voting pun terus berlanjut di mana skor setiap voting benar-benar imbang dengan skor setiap pihak adalah 99. Orang terakhir pun dengan nomor urut 1 menjadi penentu hasil voting mereka. Dan dia adalah kakek-kakek tua pengidap tumor otak itu. Ia pun mulai untuk memvoting. Pada awalnya ia bingung untuk memilih hijau atau merah, dan hal ini membuat peserta lain gemeteran. Akhirnya si kakek itu pun memilih untuk memvoting merah, dan mereka pun tampak bahagia karena tak melanjutkan permainan gila ini. Beberapa peserta yang setuju permainan dihentikan kecewa, tapi staf bilang mereka masih memiliki kesempatan di lain waktu. Singkatnya, para peserta pun diturunkan di tempat sepi. Begitupun juga dengan Ji-hoon yang kebetulan diturunkan bebarengan dengan Sae-bok. Mereka pada diikat dan matanya ditutup. Alhasil mereka pun bekerja sama untuk membuka ikatan tersebut. Setelah berhasil membuka ikatan Sae-bok meninggalkan Ji-hoon. Menurutnya, jika ia melepaskannya, Ji-hoon akan menagih uang yang ia copet di rumah judi waktu itu. Karena kasihan, Sae-bok membukakan ikatan di lengan Ji-hoon, lalu ia pun meninggalkannya. Di lain tempat, Sangwo dan Ali diturunkan di tempat yang sama. Pada awalnya, Ali meminjam handphone kepada Sangwo untuk menelpon. Tapi karena HP Sangwo tak menyala, mereka pun ke swalayan terdekat. Dengan kebaikan Sangwo, Ali diberikan mie instan dan diberi sedikit uang untuk ongkos pulang. Karena awalnya Ali akan jalan kaki walau tempat tinggalnya jauh dari sini. Di tempat lain, Ji-hoon melaporkan apa yang ia alami ke kantor polisi. Karena memang yang ia alami itu sangat tidak masuk akal. Bahkan saking tak masuk akalnya, polisi di sana meremehkan apa yang Ji-hoon ceritakan. Ji-hoon pun memberikan bukti, yaitu nomor telepon yang pernah diberikan oleh mereka. Polisi itu pun mencoba untuk menelpon nomor yang ia berikan. Tapi saat ditelepon, ternyata malah tersambung kepada ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Akhirnya Ji-hoon mencoba menelpon, dan anehnya nomor itu tidak terdaftar. Kemudian kita ditunjukkan seorang detektif bernama Junwo yang melihat kartu nomor yang diberikan Ji-hoon di kantor polisi. Ji-hoon yang pulang ke rumah tampak rumahnya kosong dan tak ada siapa-siapa. Ia pun mencari dan tak disengaja Ji-hoon malah bertemu dengan Sangwo. Sangwo terlihat sedang mengawasi ibunya berjualan. Saat itu Sangwo menceritakan masalahnya bahwa ia sedang terlilit hutang dari perusahaannya dan ia juga memiliki kasus penggelapan dana. Kemudian Ji-hoon menemukan ibunya yang sedang berada di rumah sakit. Dinyatakan bahwa ibunya mengalami penyakit diabetes. Dokter juga bilang ibunya harus diberi perawatan lebih. Ibunya memutuskan untuk pulang karena tahu keadaan ekonominya yang kurang baik. Ji-hoon akhirnya berjanji pada ibunya bahwa ia suatu saat akan pulang membawakan banyak uang. Kita pun diperlihatkan kembali kepada detektif Junwo. Ia sebenarnya sedang mencari kakaknya yang tidak ada kabar. Lalu Junwo pun mencari ke tempat apartemen kakaknya. Menurut ibu kos di sana, kakaknya Junwo ini tidak pulang beberapa hari. Bahkan ia tak pernah kembali dan mengangkat telepon darinya. Setelah bisa masuk ke apartemennya, Junwo memeriksa barang-barang di kamar itu. Dan uniknya, Junwo menemukan sebuah nomor kartu yang bentuknya sama seperti apa yang ia lihat saat Ji-hoon memberikan kartu itu di kantor polisi.
Di sisi lain, Saebok sedang bertemu dengan adiknya. Adiknya itu meminta janji Saebok yang katanya bakal bawa balik ibunya. Ia pun akhirnya berjanji kepada adiknya itu bahwa tahun depan mereka akan bisa tinggal bersama. Jongwoo akhirnya menemui petugas polisi yang pernah berinteraksi dengan Ji-hoon. Ia akhirnya meminta alamat Ji-hoon. Di sisi lain, Ali mengunjungi pabrik tempat kerjanya. Ia langsung menemui atasannya dan menagih upah yang seharusnya ia bayar selama bekerja di sana. Atasnya itu bilang bahwa dirinya juga tidak punya uang karena bisnisnya ini belum ada pemasukan. Bahkan katanya para pekerja lain pun sama belum diberi upah. Ia pun juga beralasan sakit dan tak bisa ke rumah sakit. Tapi terlihat ada banyak uang tergeletak di meja. Si atasan pun mengambilnya dan memasukkan ke dalam sakunya sambil pergi beralasan ada urusan. Ali pun mengejarnya dan terus-terusan memaksa atasannya untuk membayarnya, dan mereka akhirnya malah ribut adu pukul, di mana si atasannya ini tangannya masuk ke penggilingan di pabrik itu. Ali yang melihat uang atasannya itu jatuh langsung mengambilnya dan berlari kabur secepat-cepatnya. Di sisi lain, Saebok mengunjungi suatu tempat. Ia bertemu dengan seorang pria, di mana Saebok diperintahkan untuk melakukan pencurian saja. Ia pun menyiramkan pria tersebut dengan kopi panas dan mengancam pria itu jika ia tidak menepati janjinya, maka leher pria itu akan digorok. Selain itu, Saebok juga mencuri uang di saku milik pria itu. Di suatu toko, ibunya Sang-woo sedang menelpon dengan Sang-woo sendiri. Ibunya Sang-woo belum tahu kalau Sang-woo sedang dilanda masalah. Selama ini, Sang-woo hanya berpura-pura sukses kepada ibunya itu. Tak lama kemudian, seorang pelanggan pun datang. Si ibu ini menceritakan sedikit tentang Sang-woo, bahwa Sang-woo sedang sibuk berbisnis di Amerika. Dengan agak cukup sombongnya, ia menceritakan soal anaknya itu kepada pelanggan di sana. Tak lama kemudian, dua orang dari kepolisian pun datang ke toko itu. Ia mencari Sang-woo, di mana sekarang Sang-woo menjadi buronan karena penggelapan dana, pemalsuan dokumen pribadi, dan pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana ekonomi. Terlihat wajah ibunya ini tak percaya dengan apa yang dilakukan anaknya yang dibangga-banggakan selama ini. Sedangkan Sang-woo yang sedang pusing dengan semua masalahnya, ia hanya bisa pasrah berendam dengan menggunakan pakaian sambil minum soju. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara bel yang terus-menerus berbunyi. Di depan pintunya, ia mendapatkan sebuah kartu yang pernah diberikan kepadanya saat join permainan gila kemarin. Kartu itu bertuliskan tanggal, waktu, tempat jika Sang-woo join lagi ke permainan bisa gas pada waktu tersebut. Di tengah malam diguyur hujan yang deras, Ali sangat panik karena kejadian siang tadi. Istri Ali menanyakan dari mana uang yang dibawa ini. Ali menyuruh istri dan anaknya itu pergi dan menyiapkan pesawat untuk pulang kampung. Ali juga berharap pada istrinya agar bisa mengerti keadaan Ali sekarang. Di tempat lain, Ji-hoon menemui temannya yang di episode 1 kemarin bermain judi bersamanya. Ia berusaha meminjamkan uang sebesar 3 juta won untuk membayar perawatan ibunya sendiri. Tapi sayangnya temannya ini tak bisa membantu. Saat percakapan belum terakhir, istri temannya ini menyuruh suaminya itu untuk masuk dengan sinis. Akhirnya Ji-hoon hanya bisa meratapi nasibnya yang sangat sulit di depan minimarket dengan beberapa botol soju. Tiba-tiba saja datanglah kakek peserta nomor 1 kemarin. Ia mengobrol dengan baik-baik kakek itu, bahkan dengan sopan menuangkan soju untuk si kakek. Si kakek bilang kalau si kakek akan ikut kembali ke permainan digital itu. Lalu akhirnya kakek itu beralasan menurutnya hidupnya sudah tak lama lagi. Ia juga tak mau jika menunggu hari kematiannya, dan siapa tahu ia bisa menang di permainan sana. Ia juga bilang kalau dikatakan orang-orang di sana benar, bahwa kehidupan di sini lebih menyiksa. Di lain tempat, Bang Jaka sedang berbicara dengan bawahannya. Ternyata Bang Jaka ini adalah salah satu pemimpin geng. Rekannya itu bertanya kemana saja bos beberapa hari belakangan ini. Karena hujan, mereka akhirnya berteduh di mobil untuk membicarakannya. Setelah bawahannya ini tahu kemana Bang Jaka pergi, ia tampak tak percaya dengan menganggap itu semua dusta. Awalnya Bang Jaka memerintahkan bawahannya ini untuk mengumpulkan anggota sebanyak mungkin menyiapkan persenjataan. Tujuannya untuk merampok uang dengan jumlah miliaran won di dalam game itu. Si bawahannya ini tiba-tiba jadi tengil. Ia tahu bahwa Bang Jaka kalah bermain judi Filipina dan memiliki banyak hutang. Ia juga bilang bahwa orang-orang itu sedang mencari Bang Jaka untuk mengambil mata, jantung, beserta organ lainnya untuk mengganti pembayaran hutang-hutangnya itu. Dan benar saja, para penagih itu pun datang bergerombol. Bawahannya yang hendak pergi langsung ditusuk oleh Jaka. Ia pun lari dari kejaran para penagih itu dan melompat ke dalam air.
Ji-hoon terus-menerus meminjamkan uang kepada orang yang ia kenal, termasuk mantan istrinya sendiri. Ia meminjamkan ke mantannya itu sebesar 2 juta won. Tapi mantan istrinya ini bilang bahwa ia juga hidup pas-pasan dan tidak bisa membantunya. Ji-hoon meminta mantannya itu untuk pinjam saja ke suaminya. Karena tidak tahu malu, mantannya itu marah besar kepadanya. 아빠 쓰러졌어. 그날 죽었어. 내가 혼자 기다시피. 우리 왔어. Lalu suami sang mantan beserta anaknya pun datang. Ji-hoon langsung pergi meninggalkan mereka semua dan berpamitan kepada satu-satunya anaknya. Ia pergi dari tempat itu di tengah derasnya hujan. Tiba-tiba si suami mantan pun menghampirinya. Dari hasil perdebatannya bersama istrinya, suami baru itu memberikan uang yang Ji-hoon butuhkan. Awalnya Ji-hoon menerima dan berterima kasih, tapi ia memberinya dengan ikhlas tanpa harus dibayar. Asalkan Ji-hoon tak boleh mengganggu atau bertemu dengan anak dan mantan istrinya lagi. 자꾸 이런 식으로 무슨 나타나지? 우리만 사전인 줄 알아. Ji-hoon memukulnya saat ia sedang berbicara. Ia pun melemparkan semua uang itu kepada suami mantan istrinya. Tak disangka-sangka ternyata sedari tadi anaknya melihatnya. Terlihat ratu wajah yang sangat sedih darinya karena keluarganya mengalami broken home. Detektif yang mencari kakaknya yang hilang itu pun mengunjungi Ji-hoon. Ia bertemu saat Ji-hoon moodnya tidak baik. Jung-woo bertanya soal kartu dan laporan yang Ji-hoon berikan pada petugas polisi. Ia datang kemari ingin tahu seluk-beluk apa saja dari semua ini. Karena kakak dari Jung-woo masih belum ditemukan dan ia menemukan kartu nama yang sama dengan yang dimiliki oleh Ji-hoon. Karena Ji-hoon yang sedang tidak baik-baik saja, ia pun tidak bisa membantu Jung-woo saat ini dan masuk ke dalam rumahnya. Saat hendak membuka pintu rumahnya, ia pun mendapatkan kartu permainan itu lagi dan alhasil Ji-hoon akhirnya memutuskan untuk ikut kembali permainan itu dan menunggu jemputan dari staf yang akan datang. Begitu juga dengan Sang-woo yang ikut kembali karena masalah hidupnya rusak berantakan. Ban Jaka yang juga ikut karena hutang ke orang Filipina yang numpuk, Sae-bok yang kembali ikut, si kakek yang sudah pasrah dengan hidupnya dan juga Ali yang hidupnya juga kesusahan dan menimbulkan banyak masalah. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam mobil yang menjemput mereka. Seperti biasa mereka diberi gas agar tidur paksa. Terkecuali Sae-bok yang sepertinya belajar di kesalahan dan tidak menghirup gas itu, sehingga ia tidak tertidur. Begitu juga dengan Jung-woo, detektif kepolisian. Dengan mobilnya ia mengikuti mobil para pemain itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan Squid Game Part 2 pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.